Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum mengikuti pelajaran tentang IPA, yaitu sistem reproduksi pada manusia bagian kedua. Oke, kali ini gue akan sampaikan dulu persepsi dan motivasinya. Pertama, tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Yang kedua, tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan? Ketiga, apakah perbedaan dari organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan? Oke, sekarang tujuan pembelajaran adalah 1. Untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. 2. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan bahasamu sendiri. Ketiga, mendeskripsikan manfaat berhitan dengan bahasamu sendiri. Keempat, menuliskan sekurang-kurangnya 3 fungsi zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis pada organ sistem laki-laki dengan benar. 5. Membuat tabel perbedaan sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, jangan lupa ya mengisi daftar hadir pertemuan kali ini di check this out https://bit.ly/absen-IPA 9. Oke, sekarang ibu mau menstimulasi dulu. Ayo kita pikirkan secara bersama, kenapa sih seorang laki-laki itu dianjurkan untuk berhitan? Kira-kira apa manfaat dihitan ya? Oke, tentunya pada pertemuan pertama kemarin, kalian sudah ibu kasih slide organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari 2, alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, ini bagiannya. Untuk alat kelamin luar terdapat penis, kemudian terdapat skrotum. Lalu alat kelamin dalam terdapat testis, saluran sperma, epididymis dan vas deferens di dalam saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kober atau disebut dengan bulburetra. Oke. Nah, fungsi apa sih organ reproduksi laki-laki? Penis. Pada bagian alat kelamin luar, penis dan skrotum, penis berfungsi sebagai bagian luar organ reproduksi laki-laki untuk saluran kencing atau mengeluarkan urin dan saluran sperma. Di skrotum, bagian ini seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis sendiri adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, di sini ibu juga memberikan keterangan fungsi dari epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kober. Untuk epididymis, ini berfungsi sebagai penyimpan sperma untuk sementara. Lalu dilanjutkan pada saluran vas deferens yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Nah, di bagian uretra inilah fungsinya untuk keluarnya sperma dan urin. Lalu ada kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ada 4 zat nanti ya yang berfungsi pada kelenjar vesicula seminalis. Lalu ada kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Kober yang menghasilkan lendir cairan bersifat basah atau disebut dengan air mani atau semen. Oke, sekarang kita ke organ reproduksi pada perempuan. Sama halnya seperti organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan juga terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Sekarang ini bagian organnya yaitu ovarium, tuba fallopi atau saluran telur, disebut nama lainnya adalah oviduk. Kemudian ada infundibulum, ada rahim atau uterus, endometrium, vagina, dan serviks. Di sini juga ada keterangan untuk fungsinya.
Untuk ovarium, sudah tahu tentunya pada oogenesis, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Lalu ada tuba Fallopi atau uterus, ini adalah penghubung antara ovarium dengan rahim. Infundibulum adalah pangkal dari tuba Fallopi. Rahim adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh pada saat perempuan mengalami masa menstruasi. Lalu ada vagina pada bagian luar alat kelamin perempuan. Nah, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran ini tempat mengalirnya darah menstruasi, kemudian saluran keluarnya bayi, dan serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membawa ke arah vagina. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya, apa sih manfaat berhitan? Apa perlu sih laki-laki berhitan? Nah, ini fungsinya. 1, untuk menjaga kebersihan. Tentunya, laki-laki harus menjaga kebersihan karena dia punya satu saluran untuk mengeluarkan air mani atau semen dan juga untuk mengeluarkan air seni. Kedua, mencegah infeksi. Jadi, kalau kalian berhitan, tentunya kuman-kuman yang ada di dalam saluran kemih pada laki-laki itu akan terlepas, sehingga bisa menghindari yang terjadinya infeksi. Yang ketiga, mencegah penyakit. Nah, laki-laki yang sudah berhitan memiliki resiko yang sangat rendah untuk terkena penyakit menular seksual seperti HIV. Mencegah inflamasi, yaitu pada bagian ujung organ intim laki-laki itu banyak tumbuh bakteri, sehingga apabila dihitan maka resiko untuk menderita inflamasi itu sangat kecil yang berujung pada berbagai masalah kesehatan. Jadi sangat baik ya berhitan itu. Yang terakhir adalah mencegah kanker. Ya, pada laki-laki banyak loh, tidak hanya pada perempuan saja yang terdapat kanker. Pada laki-laki juga ada kanker pada alat kelaminnya, yaitu kanker prostat. Terakhir, inilah yang sangat penting, makanya di dalam Islam untuk laki-laki yang sudah dewasa wajib berhitan. Lalu, tadi Ibu sudah bahas kelenjar vesicula seminalis. Nah, di sini ada 4 zat yang dihasilkan pada kelenjar vesicula seminalis. Yang pertama, zat yang bersifat basah. Yang kedua, fruktosa. Ketiga, hormon prostaglandin. Keempat, protein pembekuan. Nah, fungsinya zat yang bersifat basah ini adalah untuk menetralkan urin yang bersifat asam. Fruktosa adalah sebagai makanan atau sumber energi bagi sperma. Lalu hormon prostaglandin pada proses pembuahan merangsang otot polos pada organ reproduksi agar membantu sperma menuju ovarium. Lalu yang keempat adalah untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadinya proses koagulasi. Nah, di sini Ibu juga menyertakan tabel perbedaan antara proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan ovum atau sel telur yang disebut dengan oogenesis. Jadi proses pada laki-laki spermanya disebut dengan spermatogenesis, proses pembuatan sel telur atau ovum pada organ perempuan disebut dengan oogenesis. Nah, perbedaannya dilihat dari tempatnya, hasilnya, prosesnya, ukuran, waktu, dan jumlah produk. Untuk tempat, spermatogenesis berada di tubulus seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis pada ovarium. Lalu hasilnya ada 4 sel fungsional, sedangkan oogenesis hanya 1 sel fungsional. Prosesnya kalau pada laki-laki terjadi terus-menerus, nah kalau pada perempuan memiliki periode istirahat yang panjang karena kita mengalami yang namanya menstruasi. Ukurannya sama semua. Kalau ovum berbeda, ada yang besar, ada yang lebih kecil. Kemudian waktunya, kalau laki-laki spermatogenesis dibuat pada masa pubertas dan selama hidupnya. Sedangkan untuk perempuan di oogenesis hanya pada pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Jadi kalau sudah mengalami menopause atau masa berhenti menstruasi, sudah tidak bisa memproduksi ovum atau sel telur lagi. Nah, jumlah produknya
Kalau pada sperma dihasilkan sekali ejakulasi itu bisa sampai ratusan juta. Sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan setelah masa produktif. Jadi ingat ya, makanya untuk laki-laki itu banyak sekali spermanya, sedangkan yang bisa membuahi ovum hanya 1. Jadi sifatnya kalau dari segi masanya sperma itu tidak bisa bertahan lama ya. Kalau ovum karena dia hanya 1 bisa bertahan lama, tapi ingat dia hanya bisa diproduksi pada waktu-waktu tertentu. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya di pertemuan ketiga masih dengan materi yang sama, sistem reproduksi manusia. Untuk pertemuan ketiga nanti, Ibu akan memberikan latihan soal berupa Google Formulir. Jadi kalian tinggal mengisi, mengirim jawabannya, lalu Ibu rekap nilainya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu tidak berikan latihan soal apapun. Jadi kita dua pertemuan hanya untuk memahami materinya dulu, dari mulai pembelahan sel, lalu memahami organ-organnya. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.